Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sayang Fitri. Hari ini saya mau menjelaskan tentang proposal film kelompok saya, di mana yang minggu lalu dipresentasikan dengan judul Hari Ini Cinta, Esok Adalah Cerita. Film ini sebenarnya deket banget dengan kehidupan kita, terutama soal hubungan, kesehatan mental, dan proses nemuin jati diri. Nah, di film yang akan kita buat, tokoh utama film ini namanya Jara, mahasiswa rantau yang kesepian lalu bertemu dengan Reja, cowok yang awalnya perhatian banget tapi lama-kelamaan mulai nunjukin sisi manipulatif. Nah, dari sini film ini ingin nunjukin bahwa banyak mahasiswa yang akhirnya terjebak dalam hubungan toxic relationship karena belum punya konsep diri yang kuat, takut sendirian, atau merasa cinta itu harus selalu bertahan. Nah, menurut saya pribadi, ini relate banget karena di usia sekarang banyak orang yang nebak-nebak jati diri lewat hubungan, padahal pondasi diri sendiri belum kuat. Nah, di film yang kita buat ada landasan teori. Ada beberapa teori yang jadi dasar cerita. Yang pertama itu hubungan interpersonal. Nah, hubungan itu dibangun atas kepercayaan, keintiman, dan keseimbangan kekuatan. Kalau salah satu nggak ada, hubungan bisa jadi nggak sehat. Yang kedua ada toxic relationship. Nah, ini hubungan yang penuh manipulasi, tekanan psikologis, kecemburuan berlebihan, bahkan kontrol finansial. Dan yang ketiga ada gaslighting. Ini manipulasi psikologis yang bikin korban ragu sama perasaannya sendiri. Kayak, kamu tuh lebay, kamu salah inget, atau itu cuma pikiran kamu aja. Nah, pikiran-pikiran seperti itu seperti gaslighting. Dan yang terakhir ada jati diri menurut James Marcia. Identitas seseorang terbentuk lewat eksplorasi dan komitmen. Jara berada di fase yang masih bingung, jadi gampang goyah dengan perasaannya sendiri. Nah, menurut saya, teori-teori ini memang cocok banget buat dipadukan jadi sebuah cerita. Karena isu toxic relationship tanpa pemahaman identitas itu saling berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke tahap praproduksi. Praproduksi dimulai dari pembagian divisi. Yang pertama penulisan naskah, yang kedua penyutradaraan, yang ketiga sinematografi, dan yang keempat artistik, dan yang terakhir suara dan editing. Semua punya peran penting supaya film berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya garis besar dari cerita yang kita buat, di mana Jara adalah mahasiswi rantau yang kesepian, bertemu dengan Reja, cowok yang awalnya baik, perhatian, dan bikin Jara ngerasa dihargai. Tapi lama-kelamaan Reja berubah, di mana mulai menghilang, minta uang, marah-marah, deket sama cewek lain, dan sering gaslighting. Nah, Jara bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut sendirian. Sampai suatu hari, Jara ikut konseling kelompok. Di situ, pertama kalinya dia berani jujur dengan aku gak bahagia. Dia mencurahkan isi hatinya yang ia rasakan ke dalam forum konseling kelompok. Nah, dari proses itu, Jara mulai sadar bahwa dia berhak dicintai tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Dan di akhir film, Jara akhirnya berani memutuskan hubungan Reja bukan dengan marah, tapi dengan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri. Nah, menurut pendapat saya, bagian paling kuat dari film ini adalah momen ketika Jara sadar bahwa rumah, keluarga, teman, dan diri sendiri itu jauh lebih penting dari cinta yang menyakitkan. Itu pesan yang menurutku perlu banget buat banyak mahasiswa. Kesimpulannya, film ini ingin mengajak kita buat sadar bahwa hubungan sehat itu penting. Yang kedua, berani keluar dari hubungan toksik. Dan yang terakhir, menghargai diri sendiri.
Selain itu, film ini menunjukkan bahwa konseling kelompok bukan ruang untuk orang bermasalah, tapi ruang aman untuk sembuh dan mengenal diri sendiri. Menurut saya pribadi, film ini bukan hanya cerita fiksi, tapi cerminan nyata yang sering kita lihat di sekitar kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lewat judul Hari Ini Cinta, Esok Adalah Cerita, saya ingin menunjukkan bahwa setiap momen yang kita jalani, sekecil apapun itu, sebenarnya sedang membentuk cinta yang bakal kita ingat di kemudian hari. Kadang hari ini penuh rasa, besok penuh kejutan, dan lusa entah berubah jadi apa. Tapi dari situlah hidup jadi menarik, dan itu juga yang coba kami angkat dalam karya ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir, sudah mau mengikuti alur cerita dan penjelasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran, bisa menghibur, atau minimal bisa bikin teman-teman berpikir, oh ternyata cerita itu bisa datang dari mana saja ya. Akhir kata, saya berharap karya ini nantinya bukan cuma jadi tontonan, tapi juga jadi pengalaman. Terima kasih banyak dan semoga hari ini kita pulang membawa cinta dan esok kita punya cerita yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.